Semua orang datang dengan senyum bahagia. Lampu-lampu kristal berkilau, alunan musik klasik mengalun lembut, dan kue 5 tingkat berdiri megah di tengah ruangan. Tapi saat Adrian menggenggam tanganku dan naik atas panggung, aku tahu inilah saatnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia akan mempermalukanku, melainkan apakah ia siap menerima kejutan dari seorang wanita yang selama ini ia remehkan. Aku masih ingat persis. Pagi itu terasa seperti hari biasa. Matahari menyelinap masuk melalui tirai putih yang menggantung di jendela kamar. Aromanya masih sama, wangi kopi yang mengepul dari dapur dan semerbak parfum mahal Adrian yang menyengat saat ia melintas cepat, seperti biasanya. "Pagi sayang," kataku pelan, menyapanya yang sedang merapikan dasinya di depan cermin. Ia hanya melirik sekilas, lalu kembali sibuk dengan penampilannya. "Nanti malam jangan lupa dandan yang cantik. Aku ada kejutan buat kamu." Aku terdiam sejenak. Sudah lama aku tak mendengar nada manis dari suaranya. Tapi entah kenapa, nadanya pagi itu membuatku tidak tenang. Ada yang tidak biasa. Dan aku tahu betul, Adrian tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan tersembunyi. "Apa kejutannya?" tanyaku mencoba menggali. Adrian tersenyum tipis, namun dingin. "Tunggu saja. Aku yakin kamu gak akan lupa malam ini seumur hidupmu." Dan saat itulah, aku yakin malam ini bukan sekadar perayaan. Ini adalah panggung. Panggung yang sudah disusun rapi olehnya untuk menjatuhkanku. Sudah 5 tahun kami menikah. 5 tahun yang di awalnya terasa seperti mimpi indah. Adrian, pria tampan, cerdas, dan penuh pesona. Saat itu, siapapun pasti iri padaku. Aku hanya perempuan biasa yang dipilih oleh pria kalangan atas. Orang-orang memujaku, bilang aku beruntung. Mereka tidak tahu bahwa di balik pintu rumah mewah ini, aku belajar menelan luka dalam diam. Semakin sukses Adrian, semakin besar pula egonya. Ia mulai berubah. Tidak lagi memintaku berdiskusi, tidak lagi menatapku penuh cinta. Bahkan kadang, keberadaanku seperti tak dianggap. Tapi aku bertahan, bukan karena tak punya pilihan. Aku bertahan karena cinta, atau mungkin karena aku terlalu takut melepaskan segalanya. Siang itu, aku menerima undangan yang dibawa langsung oleh asisten Adrian. Sebuah kotak kecil berhias pita emas. Di dalamnya, undangan pesta ulang tahun pernikahan kami yang ke-5. Tertulis mewah dengan nama-nama tamu yang sudah dikonfirmasi hadir. Keluarga besar Adrian, rekan-rekan bisnis, teman-teman lama, bahkan beberapa influencer dan wartawan lifestyle. Aku menatapnya lama. Jantungku berdebar tak karuan. Mengapa Adrian membuat pesta sebesar ini tanpa memberitahuku dari awal? Aku tersenyum kecil. Mungkin ia pikir aku terlalu polos untuk curiga. Mungkin ia lupa bahwa perempuan sepertiku bukan sekedar istri pendiam. Aku mengamati setiap langkahnya, setiap ekspresi dingin yang ia pikir bisa disembunyikan. Dan aku tahu pesta itu bukan perayaan. Itu adalah eksekusi. Sore harinya, aku duduk di kamar kerja kecilku. Laptop terbuka dengan beberapa folder penting yang sudah aku simpan rapi. Video perselingkuhan Adrian dengan sekretarisnya, bukti transfer ke rekening gelap atas nama orang lain, hingga dokumen internal perusahaan yang membuktikan penggelapan dana. Aku tak menangis. Aku sudah melewati fase itu. Aku hanya menatap semua bukti itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Antara kecewa, marah, dan lega. Lega karena aku tak lagi dibutakan oleh cinta semu. Lega karena kali ini aku tidak akan diam. Malam pun tiba.
Aku mengenakan gaun hitam panjang berpotongan elegan, bukan karena ingin terlihat cantik di hadapan Adrian, tapi karena aku ingin berdiri dengan martabatku sendiri. Aku memoles wajahku dengan riasan tipis cukup untuk membuatku terlihat segar dan kuat. Ketika aku melangkah masuk ke ballroom hotel yang dipenuhi cahaya lampu gantung dan dentingan gelas sampahnya, semua mata tertuju padaku. Aku mendengar bisikan-bisikan kecil. "Wah, itu istrinya Adrian ya? Cantik juga ya, tapi kok kelihatan dingin ya?" Aku tersenyum. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini. Mereka belum tahu bahwa pesta yang dirancang untuk mempermalukanku akan jadi panggung kejatuhan Adrian. Adrian menghampiriku menggenggam tanganku di depan para tamu. Dia berbisik pelan, penuh arti. "Kamu siap?" Aku menatap matanya dalam-dalam lalu menjawab, "Lebih dari siap." Seketika, musik berhenti. Lampu sorot mengarah ke panggung. Adrian menarikku ke depan, mempersilahkanku berdiri di sampingnya. Dia memegang mikrofon dan tersenyum lebar kepada para undangan. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. 5 tahun pernikahan kami, 5 tahun yang luar biasa, katanya penuh drama. Tamu-tamu tertawa kecil memberi tepuk tangan. Tapi aku hanya diam, karena aku tahu kalimat berikutnya bukan pujian. Aku ingin jujur malam ini, karena aku merasa ini saat yang tepat untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah terlalu lama kita pertahankan. Hatiku berdetak cepat. Dia akan memulainya, akan mempermalukanku. Tapi yang tak ia tahu, aku pun sudah siap memulai. Pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih dulu kehilangan segalanya? Tepuk tangan mulai mereda. Adrian masih berdiri di panggung dengan mikrofon di tangannya. Wajahnya terlihat tenang, tapi aku tahu dia sedang menahan kegembiraan yang salah. Ia pikir sebentar lagi akan menang. Ia pikir aku akan runtuh di hadapan ratusan pasang mata yang menatap kami dengan penasaran. "Anissa, istriku yang terkasih," katanya. Lalu menoleh padaku. Suaranya berat, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang besar dan mulia. "Terima kasih telah mendampingiku selama 5 tahun ini." Aku tersenyum. Tipis saja. Ia melanjutkan. "Tapi aku sadar, cinta saja tidak cukup. Aku butuh seseorang yang bisa tumbuh bersamaku, berjalan searah, bukan malah tertinggal di belakang." Beberapa tamu mulai saling pandang. Mereka bingung. Pujian macam apa yang berakhir dengan nada penghakiman seperti itu? Aku tetap diam, membiarkan ia bermain dengan kata-kata yang ia susun rapi. "Karena itu," ucap Adrian mantap, "malam ini aku ingin mengakhiri semuanya." Terdengar suara tercekat dari sudut ruangan. Beberapa tamu menutup mulut mereka. Ada yang berbisik pelan, ada juga yang langsung mengeluarkan ponsel untuk merekam. Aku menatap wajah Adrian lekat-lekat. Di balik penampilan maskulinnya, tersimpan kelicikan yang begitu kotor. Ia benar-benar melakukannya. Di malam yang katanya perayaan pernikahan kami, ia justru menceraikanku di depan semua orang. "Anissa, aku minta maaf, tapi aku ingin bercerai. Dan aku rasa ini waktu yang tepat." Tepat untuk siapa? Aku menarik nafas panjang. Detik ini akan selalu kuingat. Bukan sebagai hari aku dipermalukan, tapi sebagai momen aku mengambil kembali kendali atas hidupku. Aku melangkah maju, mengambil mikrofon dari tangannya dengan tenang. "Terima kasih Adrian. Akhirnya kamu berani juga mengucapkannya di depan semua orang." Adrian mengerutkan alis. Tamu-tamu semakin tegang. Sorot lampu kini beralih kepadaku. "Aku hanya ingin menyampaikan satu hal sebelum kita akhiri semua ini," ujarku,
lalu melirik ke arah layar besar di belakang panggung. Tanganku memberi isyarat kecil pada seseorang di balik layar. Dalam hitungan detik, layar raksasa menyala. Video mulai diputar. Rekaman CCTV. Adrian, sekretarisnya, sebuah kamar hotel. Tawa, pelukan, ciuman. Suara para tamu mulai ricuh. Ada yang terkejut, ada yang menjerit pelan, bahkan ibunda Adrian yang duduk di barisan depan langsung menutup wajah dengan kedua tangannya. Adrian memucat, matanya membesar. Anissa, apa-apaan ini? Aku tetap tenang. Kamu pikir hanya kamu yang bisa membuat kejutan malam ini? Video berikutnya muncul. Bukti transfer ke rekening atas nama orang asing. Nominal besar. Terhubung ke laporan keuangan perusahaan keluarga Adrian. Selama ini, kamu menuduhku tak bisa berjalan searah denganmu. Tapi nyatanya, kamu sendiri yang justru membawa dirimu ke jurang. Adrian terlihat panik. Ia mencoba mengambil mikrofon lagi, namun aku menghindar dengan elegan. Dan satu lagi, ucapku dengan senyum datar. Aku tidak datang malam ini untuk mempertahankan pernikahan kita. Justru, aku ingin mengakhirinya juga. Seketika ruangan hening. Semua mata kini tertuju padaku, bukan lagi dengan rasa kasihan, tapi kekaguman. Aku menceraikanmu, Adrian. Di depan semua orang yang kau undang untuk menyaksikan kejatuhanku, justru aku merayakan kebebasanku. Tepuk tangan bergema, tidak serentak, tapi cukup untuk membuat Adrian tahu bahwa pertunjukan ini telah berpihak kepadaku. Setelah meninggalkan panggung, aku berjalan menuju lorong belakang hotel. Jantungku masih berdebar, nafasku cepat, tapi ada satu rasa yang menenangkan. Aku telah membebaskan diriku sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilku dari belakang. Bu Anissa, aku menoleh. Seorang pria muda menghampiriku. Rapi, berpakaian jas, dengan ID card kecil bertuliskan Legal Advisor PT Ragamulya Group, perusahaan milik Adrian. Ada yang ingin kami sampaikan? Aku ngerenyit. Wasiat? Yang ngangguk. Anda pemegang saham mayoritas perusahaan 55%. Aku terpaku. Dunia seperti berhenti sejenak. Dan dalam hening yang mendalam itu, satu pertanyaan mengalir di kepalaku. Apa yang akan terjadi jika orang-orang tahu bahwa aku bukan hanya wanita yang ditinggalkan, tapi wanita yang sekarang memegang kuasa atas semua yang dulu mereka banggakan? Aku menatap berkas itu. Tangan pria muda di hadapanku masih terulur, menyodorkan dokumen penting berisi salinan surat wasiat yang mengubah segalanya. 55% saham, tanyaku perlahan, nyaris berbisik. Aku masih berusaha memastikan bahwa aku tak sedang bermimpi. Pria itu mengangguk. Benar, Bu Anissa. Semua sudah sah secara hukum. Pak Hartawan, ayah angkat Anda, menitipkannya kepada kami dengan instruksi khusus. Menyerahkannya pada tanggal ini, tepat di hari ulang tahun pernikahan Anda. Aku terdiam. Suara musik dari aula masih terdengar samar. Tapi bagiku, malam ini telah berubah dari panggung penghinaan menjadi medan kemenangan yang tak terduga. Ayah, ternyata kau tahu semuanya lebih dulu ya, bisikku dalam hati. Hatiku menghangat, meski mata terasa basah. Terlalu banyak emosi dalam satu malam, tapi aku harus tetap kuat. Pria itu melanjutkan. Dalam surat itu beliau juga menuliskan alasan kenapa memilih Anda. Kepercayaan, ketekunan, dan ketulusan. Kata-kata itu menggema dalam pikiranku. Adrian yang selama ini menganggapku lemah dan bodoh, tak pernah tahu bahwa aku adalah pewaris utama warisan keluarganya sendiri. Dan lebih menyakitkan lagi baginya, warisan itu bukan karena status sebagai istri, tapi karena kepercayaan tulus seorang ayah angkat yang menyayangiku lebih dari anak kandungnya sendiri. Aku mengangguk pelan. Baik, terima kasih atas informasinya. Tolong siapkan semua dokumen resminya dan hubungi manajemen pusat. Mulai besok, saya akan datang ke kantor.
Pria itu tersenyum hormat, lalu pamit undur diri. Langkahku pelan menyusuri koridor menuju ruang rias. Di dalam, wajahku masih tampak tenang di depan cermin besar yang dipenuhi lampu. Tapi di dalam dada, badai telah berda. Yang tersisa hanyalah keyakinan baru. Aku tak lagi terikat oleh nama istri Adrian. Aku sekarang berdiri sebagai diriku sendiri. Anissa yang tak bisa diinjak lagi. Tak lama kemudian, pintu ruang rias terbuka. Dan tentu saja, Adrian masuk. Wajahnya pucat, dasinya longgar, dan kemejanya sudah kusut seperti pikirannya. Tatapannya panik, namun masih menyimpan sisa-sisa keangkuhan. Anissa, aku bisa jelaskan semua ini. Semua ini hanya kesalahpahaman. Video itu rekayasa kan? Kamu pasti dijebak. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku memutar tubuh perlahan, menatapnya dari atas sampai bawah. 5 tahun aku bersamamu, Adrian. 5 tahun kamu memperlakukanku seperti bayangan. Duduk manis, ikut diam, tak pernah punya suara. Dan malam ini, kamu pikir aku akan menangis, terisak di depan tamu-tamu itu, lalu kabur sambil malu. Adrian menelan ludah. Aku cuman ingin keluar dari hubungan ini dengan elegan. Kamu tahu, tanpa drama. Tapi kamu malah menayangkan semua itu. Aku mengangguk kecil. Elegan. Jadi, menurutmu menceraikan istri di depan 100 orang itu elegan? Ia terdiam, tak mampu membantah. Aku bangkit dari kursi rias, berjalan mendekat hingga hanya berjarak beberapa langkah darinya. Mulai besok kamu bukan siapa-siapa lagi, Adrian. Saham perusahaan itu kini milikku. 55%. Dan kamu, senyumku muncul perlahan. Kamu bahkan tidak memiliki cukup suara untuk menolak pemecatanmu sendiri. Ia terkejut. Wajahnya benar-benar kehilangan warna. Apa? Kamu bercanda kan? Ini perusahaan keluargaku. Bukan, sekarang ini perusahaanku. Kamu boleh tinggal di rumah itu sementara. Tapi aset-aset perusahaan yang kamu pakai pribadi, mobil, fasilitas, kartu perusahaan, semua akan ditarik. Ia melangkah mundur, seperti baru saja tertampar oleh kenyataan. Aku memperingatkanmu, Adrian. Tapi, kamu meremehkan aku. Sekarang rasakan akibatnya. Ia terdiam. Tak bisa berkata apa lagi. Dan aku sudah tidak merasa sakit hati. Justru aku merasa ringan. Lega. Saat Adrian keluar dari ruangan, membanting pintu dengan frustasi, aku tarik napas panjang. Ini baru awal dari perjalanan panjang. Akan banyak yang berubah dan banyak yang harus aku tata ulang dari puing-puing yang ia tinggalkan. Tapi yang pasti, aku tidak akan lagi diam. Di luar, para tamu mulai meninggalkan aula. Beberapa menatapku dengan kagum. Yang lain dengan rasa bersalah karena sempat menertawakanku tadi. Tapi aku tetap berjalan tegak. Tak perlu membalas hinaan, aku sudah menunjukkan siapa sebenarnya yang berkuasa. Malam itu, sebelum aku naik ke mobil, seorang wanita menghampiriku. Dia cantik, mengenakan gaun merah. Aku kenal wajahnya. Sekretaris Adrian. Perempuan dalam video itu. Dia menunduk. Bu Anissa, saya minta maaf. Saya tidak tahu kalau... Aku menatap matanya. Dia takut, bingung. Dan sejujurnya, aku tidak peduli. Kamu tidak perlu minta maaf padaku, kataku datar. Tapi kamu akan berurusan dengan hukum. Karena semua transferan gelap itu juga lewat akun kamu. Siapkan pengacaramu.
Aku masuk ke dalam mobil, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, aku tertidur dengan damai, tanpa beban menjadi istri yang dibohongi, dilecehkan, dan direndahkan. Aku sekarang bebas. Dan mereka, mereka belum tahu bahwa permainan baru saja mulai. Pagi itu, matahari terasa berbeda. Sinarnya menyapu lembut jendela besar kamar yang kini terasa begitu luas dan sunyi. Adrian tak lagi tidur di sisi ranjang ini, dan anehnya, aku tidak merindukannya sedikit pun. Aku menatap pantulan diriku di cermin, seorang wanita dengan rambut terikat rapi, mengenakan kemeja putih bersih dan blazer abu-abu lembut. Di matanya, tak lagi ada keraguan. Yang tersisa hanya keberanian untuk melangkah. Hari ini adalah hari pertamaku masuk ke kantor pusat perusahaan keluarga Adrian, yang kini adalah milikku. Sopir pribadi menjemputku di lobi apartemen tempatku tinggal sementara. Mobil meluncur tenang melewati jalan-jalan kota yang mulai ramai. Tapi pikiranku tak tenang. Bukan karena takut, aku hanya tahu semua mata akan menatapku hari ini. Dan benar saja. Begitu langkah kakiku memasuki lobi gedung megah itu, percakapan langsung terhenti. Beberapa karyawan berdiri dari kursinya, membungkuk sopan. Sebagian lainnya menatapku dengan campuran rasa kagum dan canggung. Mungkin mereka masih tak percaya kalau wanita yang selama ini dianggap istri diam-diam, kini menjadi pemegang kuasa penuh. "Selamat pagi Bu Anissa," ucap resepsionis. Aku membalas dengan senyum hangat. "Pagi, terima kasih." Lift membawaku naik ke lantai paling atas, ruang direksi. Pintu lift terbuka, dan aku disambut oleh suara-suara yang langsung menghilang ketika aku muncul. Beberapa petinggi perusahaan yang biasa berdiskusi dengan Adrian menatapku kaku. Salah satunya Pak Widi, Direktur Keuangan, berdiri sambil berdaham kecil. "Bu Anissa, kami tidak menyangka Anda akan hadir di sini pagi ini." "Kenapa tidak?" tanyaku sambil melangkah mantap. "Mulai hari ini, saya akan aktif memimpin dan mengawasi pergerakan perusahaan, sesuai hak saya sebagai pemegang saham mayoritas." Mereka saling pandang. Wajah mereka menegang, tapi tak satu pun berani membantah. Aku mengambil tempat di kursi utama ruang rapat, kursi yang selama ini hanya ditempati oleh Adrian. Dan di sanalah aku mulai berbicara, membuka rapat, mengatur ulang sistem yang selama ini penuh kebocoran, dan tentu saja menginstruksikan audit menyeluruh pada semua transaksi besar yang ditandatangani Adrian dalam 6 bulan terakhir. Kalau ada yang terlibat, lebih baik mengaku dari sekarang. Saya tidak akan melindungi siapapun, ucapku tegas. Beberapa wajah langsung tertunduk. Aku tahu malam pesta kemarin sudah cukup mengguncangkan nama baik Adrian. Tapi mereka belum tahu bahwa itu baru permukaannya. Rapat selesai. Saat aku keluar dari ruang direksi, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari Mama Adrian. "Anissa, apa-apaan yang kamu lakukan? Kamu mempermalukan anakku di depan semua orang. Dan sekarang kamu datang-datang ambil alih perusahaan. Apa kamu lupa diri? Kami yang membesarkan kamu." Aku menarik napas panjang, tersenyum miris. Mereka masih melihatku sebagai gadis kecil yang tinggal di rumah itu, membenamkan diri dalam kesibukan dapur dan merawat keluarga. Aku membalas pesan itu dengan singkat. Saya tidak mengambil apapun. Saya hanya menjalankan hak saya. Dan semua yang terjadi adalah akibat pilihan Adrian sendiri. Beberapa menit kemudian ponselku berdering. Nomor tak dikenal. "Bu Anissa, saya wartawan dari media nasional. Kami ingin mewawancarai Anda terkait kejadian pesta ulang tahun pernikahan Anda dan pengambil alihan perusahaan. Banyak yang ingin tahu siapa sebenarnya Anissa." Aku diam sejenak. Dunia luar mulai menoleh, dan ini saatnya aku bicara.
Baik, tapi tidak hari ini. Kirimkan pertanyaannya terlebih dahulu. Saya akan pilih waktu yang tepat. Sesudah panggilan itu berakhir, aku berdiri di balkon kantor yang menghadap ke pusat kota. Angin sepoi-sepoi menyapu wajahku. Dalam diam, aku merenung. Aku tidak pernah bercita-cita menjadi wanita kuat yang dipandang karena kekuasaan. Yang aku mau hanyalah dihargai sebagai istri, sebagai manusia. Tapi ternyata dunia ini tidak selalu memberi ruang untuk hati yang tulus. Kini aku berdiri di tempat yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dikelilingi para pria berjas, politik perusahaan, dan mata-mata yang tak semuanya bersahabat. Tapi aku tidak takut. Karena luka itu sudah kubayar lunas. Dan setiap langkahku ke depan adalah untuk menunjukkan bahwa seorang Anissa yang dulu diremehkan bisa memimpin dengan kepala tegak dan hati yang tak mudah dikotori. Dan siapa tangka, semakin aku melangkah, semakin banyak orang yang mulai membuka mata. Namun di antara semua yang mulai mendekati aku, ada satu sosok misterius yang sejak dulu memperhatikanku dalam diam. Dan dia baru saja muncul kembali ke hidupku membawa satu rahasia besar. Rahasia tentang masa lalu Adrian dan masa depan yang mungkin lebih kelam dari yang kubayangkan. Hari itu berjalan cepat. Setelah serangkaian pertemuan yang melelahkan, aku kembali ke apartemen dengan kepala yang penuh. Banyak hal yang harus kupikirkan. Mulai dari pengelolaan perusahaan hingga efek psikologis dari pesta perceraian yang gagal itu. Tapi yang paling membuatku penasaran adalah pesan yang baru kuterima dari nomor tak dikenal. Hanya 1 jam setelah wawancara media yang kutolak. Anissa, ini bukan hanya soal Adrian. Ada yang lebih dari itu. Kita perlu bicara. R. Aku mengernyit. R. Aku mengacak-ngacak memoriku, mencoba mencocokkan huruf itu dengan siapapun yang pernah ku kenal. Tidak ada. Namun pesan itu membuat hatiku gelisah. Dan kegelisahan itu berubah jadi kejutan ketika bel apartemen berbunyi malam harinya. Aku berjalan pelan ke pintu, mengintip melalui lubang kecil. Dek, pria itu berdiri di sana. Dengan tubuh tinggi, jaket hitam, dan wajah yang terasa begitu akrab. Matanya menatap lurus ke pintu. Wajah itu, wajah yang pernah ku kenal lama sekali. Pelan-pelan ku buka pintu. Anissa, ucapnya. Suaranya dalam, tenang, namun membawa ribuan kenangan yang selama ini ku buang jauh-jauh. Raka, bisikku nyaris tak percaya. Ia mengangguk. Senyum tipis terukir di wajahnya. Sudah lama ya. Raka adalah teman masa kecilku. Ia pernah jadi bagian dari hidupku sebelum Adrian datang. Dulu kami begitu dekat, bahkan sempat bertukar janji sederhana di bawah pohon mangga depan rumah nenekku. Tapi hidup membawaku menjauh darinya. Dan kini ia muncul kembali. Tiba-tiba, dengan mata penuh rahasia. Boleh aku masuk? Tanyanya pelan. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk dan mempersilakannya duduk. Kami duduk berseberangan, hening selama beberapa saat. Ini mendadak, tapi aku gak bisa diam. Anissa, kamu dalam bahaya. Bahaya? Maksudmu dari siapa? Dari Adrian dan keluarganya. Aku tertawa sinis. Kamu datang terlalu lambat. Bahaya itu udah lewat. Aku udah tahu dia selingkuh. Aku juga udah tahu soal penggelapan dan semua skemanya. Aku sudah bertindak, Raka. Tapi Raka menggeleng pelan. Yang kamu tahu hanya permukaannya. Kamu belum tahu siapa Adrian sebenarnya. Aku terdiam. Wajah Raka menegang. Ia mengeluarkan sebuah map coklat dari dalam tasnya, lalu meletakkannya di atas meja. Ini data yang kubawa sejak 2 bulan lalu. Aku investigasi sendiri. Karena aku curiga saat mendengar nama suamimu disebut di salah satu transaksi mencurigakan di Singapura. Awalnya aku pikir itu kebetulan. Tapi makin aku telusuri, makin banyak bukti yang muncul. Tanganku gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya ada fotokopi paspor, rekening transfer, transaksi anonim dalam jumlah besar ke perusahaan fiktif. Nama Adrian muncul di setiap dokumen itu.
Tapi ada satu yang paling membuat dadaku sesak. Satu foto. Foto Adrian bersama seorang wanita tua yang tampak asing dengan latar belakang rumah sederhana. Di bawahnya tertulis, Nyonya Carmila, ibu kandung Adrian. Mataku membelalak. Ini tidak mungkin. Adrian bilang ibunya sudah meninggal saat dia masih kecil. Raka menatapku tajam. Dia bohong. Perempuan itu masih hidup. Dan dia bukan dari keluarga terpandang. Dia dari kampung tempat kita dulu tinggal. Adrian membuang masa lalunya. Bahkan membuang ibunya sendiri. Aku mengatupkan mulut. Dunia di sekelilingku mendadak terasa goyah. Kenapa kamu kasih tahu semua ini ke aku? Tanyaku pelan. Karena aku tahu kamu bukan hanya istri yang disakiti. Kamu bisa lebih dari itu. Tapi kamu harus tahu, ini bukan hanya soal cinta atau perselingkuhan. Ini soal siapa sebenarnya suamimu. Dan kalau kamu mau selamat, kamu harus lebih siap dari sebelumnya. Aku memejamkan mata. Kepalaku berdenyut. Aku pikir pertarungan di pesta itu adalah akhir dari semuanya. Ternyata itu baru permulaan. Aku membuka mata, menatap Raka yang kini masih setia menungguku memahami semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya-tanya. Selama ini aku mencintai siapa sebenarnya? Dan apa yang akan kutemukan jika aku terus menggali masa lalunya? Satu hal yang ku tahu pasti. Aku tidak bisa mundur sekarang. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. Dan mungkin ini saatnya aku membongkar semuanya. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi demi keadilan dan demi wanita tua dalam foto itu. Ibu kandung Adrian yang selama ini dikubur dalam kebohongan. Malam itu hujan turun pelan-pelan, seperti air mata langit yang tak ingin terlihat lemah. Aku berdiri di balkon rumahku yang sekarang lebih sepi, tapi damai. Tak ada lagi suara tinggi Adrian. Tak ada wajah penuh curiga dari mertua. Tak ada lagi langkah kaki yang pulang larut membawa aroma wanita lain. Yang ada hanyalah aku. Dan ketenangan yang selama ini aku rindukan. Hari ini resmi, perceraianku dan Adrian telah diputuskan oleh pengadilan. Bukan drama, bukan tangis histeris. Hanya selembar kertas yang menyatakan bahwa aku bebas. Selamat Bu Anissa, ucap pengacaraku sambil tersenyum kecil. Aku hanya mengangguk. Rasanya seperti membuka penjara dari dalam dan menemukan dunia baru. Bukan berarti aku tak pernah mencintainya. Tapi cinta yang tak dihargai lambat laun menjadi racun. Dan hari ini aku memilih sembuh. Sore tadi Dimas kembali mengajakku makan malam. Tapi kali ini aku berkata dengan jujur. Mas Dimas, aku belum bisa membuka hati untuk siapapun. Bukan karena aku menutupnya, tapi karena aku masih belajar berdiri dengan utuh sebagai diriku sendiri. Ia tak kecewa, justru tersenyum lebih hangat dari biasanya. Itu justru kenapa saya kagum, Bu. Dan saya akan tetap ada, entah sebagai teman, kolega, atau mungkin harapan. Aku terdiam. Mungkin suatu hari nanti hatiku akan kembali berbunga. Tapi untuk saat ini, aku sedang menyirami tanahnya dulu. Dengan sabar, dengan cinta yang kembali kupeluk untuk diriku sendiri. Kuhirup udara malam, hujan masih turun. Tapi aku tidak lagi sembunyi dari basahnya. Dulu aku pikir wanita hebat adalah mereka yang bertahan di tengah luka. Tapi sekarang aku tahu, wanita hebat adalah mereka yang tahu kapan harus melepaskan dan tetap berdiri meski hati pernah disakiti. Aku adalah Anissa, wanita yang pernah dipermalukan di pesta pernikahannya sendiri. Tapi kini, akulah yang melangkah pergi, dengan kepala tegak dan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Jangan pernah meremehkan wanita yang diam. Di balik kesabarannya, ia bisa jadi menyimpan badai yang kelak akan menghancurkan dunia kecilmu yang penuh kebohongan. Suka cerita ini? Bagikan ke teman-temanmu yang butuh kekuatan untuk bangkit dari luka. Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Follow dan simpen cerita ini karena cerita-cerita perempuan tangguh belum selesai sampai di sini. Jangan lupa, kamu berharga bahkan saat orang lain berusaha membuatmu lupa. Aku berdiri di depan rumah kecil yang berada di pinggiran sebuah desa yang terasa asing namun tenang. Langit mendung menggantung seolah tahu betapa berat langkahku hari ini. Di tangan aku menggenggam foto yang diberikan Raka. Foto Adrian bersama wanita tua yang katanya ibu kandungnya. Aku cuma ingin tahu kebenaran, bisikku menenangkan jantungku yang berdebar tak karuan. Raka sebenarnya sudah menawarkan untuk menemaniku, tapi aku menolak. Ini adalah pertarunganku. Kebenaran ini harus kudengar sendiri, tanpa filter, tanpa campur tangan siapapun. Perlahan aku mengetuk pintu rumah itu. Tak lama kemudian suara dari dalam menjawab pelan. Sebentar, pintu terbuka dan muncul seorang wanita tua yang tubuhnya kecil, rambutnya sudah sepenuhnya putih dan matanya sayu tapi tajam, seolah tahu siapa yang berdiri di hadapannya. "Kamu Anissa ya?" Aku terdiam. Tubuhku membeku. "Ibu mengenal saya?" Ia tersenyum samar, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuklah dulu, Nak. Udara di luar bisa membuat hatimu tambah gelisah." Aku melangkah masuk. Rumah itu sangat sederhana, namun bersih dan terawat. Aroma kayu dan teh melati menguar dari dapur. "Ibu tahu soal saya dan Adrian?" tanyaku, duduk di kursi tua di ruang tamu kecil. Wanita itu menengguk pelan. "Tahu, tapi tidak dari dia. Dari berita dan dari seorang teman lama yang sering ke kota. Aku sudah lama ingin bicara padamu, tapi aku bukan siapa-siapa." Aku menggigit bibir, dadaku sesak. "Ibu? Benar ibu kandung Adrian?" Dia menunduk, matanya berkaca. "Iya, nama ibu Carmilla. Aku melahirkan Adrian 28 tahun yang lalu, tapi dia bukan lagi anakku." Dek. Aku tercekak. Apa maksud ibu? "Dia meninggalkanku, An, saat ia diterima kuliah di luar kota dan mulai berkencanan dengan perempuan-perempuan berkelas. Ia malu punya ibu seperti aku. Ibu penjual gorengan, tinggal di gubuk bambu, dan tidak bisa membaca. Waktu ia menikah denganmu, dia bahkan tak memberitahuku. Aku tahu dari berita, dari koran, bukan dari mulut andaku sendiri." Suaranya gemetar, tapi tidak ada dendam. Hanya kesedihan dalam yang membuat hatiku sakit. Aku menggenggam tangannya yang keriput. "Ibu, kenapa tidak pernah mencoba menemui Adrian?" Ia tersenyum lemah. "Pernah, tapi aku diusir oleh ajudannya. Mereka bilang aku pembohong. Aku dianggap pengganggu." Aku memejamkan mata. Dunia seolah runtuh. Ternyata sosok yang selama ini kupanggil suami bukan hanya berbohong padaku. Ia juga membuang ibunya sendiri demi reputasi. "Ibu masih berharap Adrian berubah?" tanyaku dengan suara serak. Ia menatapku lama sebelum akhirnya menggeleng. "Tidak. Tapi aku berharap kamu tidak berubah, An. Kamu anak baik. Aku tahu dari caramu memperlakukannya, dari caramu diam ketika disakiti. Kamu bukan perempuan lemah. Kamu hanya terlalu percaya." Air mataku menetes. Aku tidak bisa berkata-kata. Semua yang kupercaya runtuh di hadapan wanita tua ini.
Lalu tiba-tiba ia berdiri dan berjalan ke lemari kayu di pojok ruangan. Ia mengambil satu kotak tua dan memberikannya kepadaku. Ini semua surat Adrian dulu saat dia masih baik. Ada juga beberapa foto masa kecilnya. Kamu boleh membawanya. Mungkin bisa membantumu mengingat siapa dia dulu sebelum uang dan ambisi mengubahnya. Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada foto-foto kecil. Adrian bermain layangan, tersenyum polos di pangkuan ibunya, dan satu surat yang belum sempat dikirim. Ibu, aku janji suatu hari nanti aku akan jadi orang sukses dan bahagiain ibu. Tangisku pecah. Seketika, di tengah rumah kecil itu, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena masih mencintainya, tapi karena melihat seberapa dalam luka yang dibuatnya. Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan, dikhianati sebagai istri, atau menyaksikan seorang anak berubah menjadi monster bagi ibunya sendiri. Dan kini semuanya jadi jelas. Pesta itu, pengkhianatan itu, bahkan kejahatannya terhadap perusahaannya sendiri, semua berakar dari satu hal. Adrian tak pernah mencintai siapapun, kecuali dirinya sendiri. Aku bangkit, menatap mata Ibu Karmila. Ibu, izinkan saya membela ibu. Izinkan saya membuka semua ini ke dunia. Ia mengganggu. Lakukan dengan cara yang benar, Nak. Bukan dengan dendam, tapi dengan keadilan. Hari itu aku meninggalkan rumah kecil itu bukan hanya sebagai Anissa, si istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang siap mengungkap segalanya. Tentang siapa Adrian sebenarnya, tentang kejahatannya, dan tentang ibunya yang dikubur hidup-hidup dalam kebohongan dan rasa malu. Aku berdiri di depan rumah kecil yang berada di pinggiran sebuah desa yang terasa asing namun tenang. Langit mendung menggantung seolah tahu betapa berat langkahku hari ini. Di tangan aku menggenggam foto yang diberikan Raka. Foto Adrian bersama wanita tua yang katanya ibu kandungnya. Aku cuma ingin tahu kebenaran, bisikku, menenangkan jantungku yang berdebar tak karuan. Raka sebenarnya sudah menawarkan untuk menemaniku, tapi aku menolak. Ini adalah pertarunganku. Kebenaran ini harus kudengar sendiri, tanpa filter, tanpa campur tangan siapapun. Perlahan aku mengetuk pintu rumah itu. Tak lama kemudian, suara dari dalam menjawab pelan. Sebentar. Pintu terbuka, dan muncul seorang wanita tua yang tubuhnya kecil, rambutnya sudah sepenuhnya putih, dan matanya sayu, tapi tajam, seolah tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Kamu Anissa ya? Aku terdiam, tubuhku membeku. Ibu mengenal saya? Ia tersenyum samar, lalu membuka pintu lebih lebar. Masuklah dulu, Nak. Udara di luar bisa membuat hatimu tambah gelisah. Aku melangkah masuk. Rumah itu sangat sederhana, namun bersih dan terawat. Aroma kayu dan teh melati menguar dari dapur. Ibu tahu soal saya dan Adrian? Tanyaku, duduk di kursi tua di ruang tamu kecil. Wanita itu mengangguk pelan. Tahu, tapi tidak dari dia. Dari berita dan dari seorang teman lama yang sering ke kota. Aku sudah lama ingin bicara padamu. Tapi aku bukan siapa-siapa. Aku menggigit bibir. Dadaku sesak. Ibu, benar ibu kandung Adrian? Dia menunduk, matanya berkaca. Iya, nama ibu Karmila. Aku melahirkan Adrian 28 tahun yang lalu. Tapi dia bukan lagi anakku. Aku tercekak. Apa maksud ibu? Dia meninggalkanku, An, saat dia menerima kuliah di luar kota dan mulai berkencan dengan perempuan-perempuan berkelas. Dia malu punya ibu seperti aku. Ibu penjual gorengan, tinggal di gubuk bambu, dan tidak bisa membaca.
Waktu dia menikah denganmu, dia bahkan tidak memberitahuku. Aku tahu dari berita, dari koran, bukan dari mulut anakku sendiri. Suaranya gemetar, tapi tidak ada dendam. Hanya kesedihan yang dalam yang membuat hatiku sakit. Aku menggenggam tangannya yang keriput. Ibu, kenapa tidak pernah mencoba menemui Adrian? Dia tersenyum lemah. Pernah, tapi aku diusir oleh ajudannya. Mereka bilang aku pembohong. Aku dianggap pengganggu. Aku memejamkan mata. Dunia seolah runtuh. Ternyata sosok yang selama ini kupanggil suami bukan hanya berbohong padaku. Ia juga membuang ibunya sendiri demi reputasi. Ibu masih berharap Adrian berubah? Tanyaku dengan suara serak. Dia menatapku lama sebelum akhirnya menggeleng. Tidak, tapi aku berharap kamu tidak berubah, An. Kamu anak baik. Aku tahu dari caramu memperlakukannya, dari caramu diam ketika disakiti. Kamu bukan perempuan lemah. Kamu hanya terlalu percaya. Air mataku menetes. Aku tidak bisa berkata-kata. Semua yang kupercaya runtuh di hadapan wanita tua ini. Dan tiba-tiba, dia berdiri dan berjalan ke lemari kayu di pojok ruangan. Dia mengambil satu kotak tua dan memberikannya kepadaku. Ini semua surat Adrian dulu, saat dia masih baik. Ada juga beberapa foto masa kecilnya. Kamu boleh membawanya. Mungkin bisa membantumu mengingat siapa dia dulu sebelum uang dan ambisi mengubahnya. Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada foto-foto kecil. Adrian bermain layangan, tersenyum polos di pangkuan ibunya, dan satu surat yang belum sempat dikirim. Ibu, aku janji suatu hari nanti aku akan jadi orang sukses dan bahagiain ibu. Tangisku pecah. Seketika di tengah rumah kecil itu, aku menangis jadi-jadinya. Bukan karena masih mencintainya, tapi karena melihat seberapa dalam luka yang dibuatnya. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, dikhianati sebagai istri atau menyaksikan seorang anak berubah menjadi monster bagi ibunya sendiri. Dan kini semuanya jadi jelas. Pesta itu, pengkhianatan itu, bahkan kejahatannya terhadap perusahaannya sendiri. Semua berakar dari satu hal. Adrian tidak pernah mencintai siapapun, kecuali dirinya sendiri. Aku bangkit, menatap mata Ibu Carmila. Ibu, izinkan saya membela ibu. Izinkan saya membuka semua ini ke dunia. Ia mengangguk. Lakukan dengan cara yang benar, nak. Bukan dengan dendam, tapi dengan keadilan. Hari itu, aku meninggalkan rumah kecil itu bukan hanya sebagai Anissa, si istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang siap mengungkap segalanya. Tentang siapa Adrian sebenarnya. Tentang kejahatannya. Dan tentang ibunya yang dikubur hidup-hidup dalam kebohongan dan rasa malu. 3 hari sebelum pesta pernikahan kami yang kelima, rumah tangga ini lebih sunyi daripada kuburan. Adrian nyaris tak bicara padaku. Ia pulang hanya untuk mandi dan berganti pakaian, lalu pergi lagi dengan alasan rapat penting atau pertemuan mendesak. Tapi aku tahu kemana ia pergi. Aku tahu siapa yang menunggunya. Aku tahu semuanya. Dan anehnya, tidak ada lagi rasa sakit di hatiku. Yang tersisa hanya ketenangan. Seperti badai yang telah lewat dan menyisakan puing-puing yang siap ku bersihkan sendiri. Pesta pernikahan itu sebenarnya bukan kejutan lagi bagiku. Bukan karena aku diberitahu, tapi karena aku mengintip email Adrian diam-diam. Beberapa minggu lalu, aku mencium ada yang tidak beres. Dan firasat seorang istri ternyata tak pernah salah. Aku membaca semuanya. Surat undangan, pesan Adrian ke sekretarisnya, rencana acara, semuanya ditulis rapi dengan satu tujuan. Menghancurkanku di hadapan semua orang. Aku harus dipecundangi, dipermalukan, dicerai di atas panggung dengan alasan tidak sejalan visi hidup. Padahal kenyataannya, aku hanya terlalu tahu banyak tentang boroknya. Namun satu hal yang Adrian tak tahu, akulah yang punya kunci. Kunci rahasia perusahaan, kunci bukti penggelapan,
Dan yang paling penting, kunci warisan ayah angkatku yang dulu ia remehkan. Ia pikir aku hanya istri yang lemah dan terlalu cinta untuk melawan. Tapi cinta itu sudah mati sejak ia mencium wanita lain di mobil yang kubelikan. Pagi ini, aku duduk bersama Raka di sebuah kedai kopi kecil. Ia menatapku serius, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar siap. "Kamu yakin mau lakukan ini, Nis?" tanyanya pelan. "Sekali kamu buka semuanya, tidak ada jalan kembali." Aku mengangguk mantap. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang, saatnya dunia tahu siapa Adrian sebenarnya. Lalu Raka membuka laptopnya, menunjukkan semua rekaman yang berhasil kami kumpulkan. Rekaman Adrian dengan sekretarisnya di hotel, bukti transfer gelap ke rekening atas nama fiktif, serta salinan dokumen saham perusahaan. "Ini akan menghancurkannya," ucap Raka lirih. "Tidak, ini akan menyelamatkan banyak orang dari ketamakan dia, termasuk keluarganya sendiri." Aku lalu mengirimkan satu email terakhir ke manajer acara pesta. Permintaan kecil, sederhana. Pastikan ada layar LED besar di ruangan. Aku ingin memberikan kejutan untuk suamiku tercinta. 2 hari kemudian, aku menatap diriku di cermin. Gaun putih sederhana membalut tubuhku. Rambutku ditata anggun, wajahku dirias lembut, cukup untuk menunjukkan bahwa aku bukan korban. Aku adalah penentu akhir cerita ini. Di luar, tamu-tamu mulai berbatangan. Keluarga Adrian datang dengan busana mewah. Teman-temannya, pebisnis, artis, pejabat datang dengan mobil mewah, siap menyaksikan drama yang disiapkan oleh Adrian. Tapi mereka tak tahu, drama itu telah kubalikan. Aku berjalan masuk ke ballroom hotel dengan langkah pasti. Adrian sudah berdiri di panggung, tersenyum penuh percaya diri. Ia pikir malam ini akan menjadi malam kematianku sebagai istri. Namun yang terjadi justru kelahiranku sebagai perempuan yang utuh. Acara dimulai dengan MC yang penuh semangat. Musik lembut mengalun, lampu sorot diarahkan ke panggung. Adrian mulai berbicara. "Saya ingin berterima kasih kepada semua yang hadir di malam spesial ini. 5 tahun pernikahan bukanlah perjalanan mudah. Tapi kadang, kita harus memilih jalan terbaik untuk masing-masing." Terdengar gumaman di antara para tamu. Beberapa mulai melirik ke arahku. Dan saat Adrian bersiap melanjutkan kalimat pamungkasnya, aku berdiri. "Maaf," kataku lantang. "Sebelum kamu lanjutkan perayaan ini, aku ingin menunjukkan sesuatu." Seluruh ruangan langsung terdiam. Semua mata tertuju padaku. Aku melangkah naik ke panggung. MC terlihat bingung. Panitia mulai panik. Tapi aku tetap tenang. Aku mengangkat remote kecil dan menekan tombolnya. Dan layar LED besar di belakang kami menyala. Rekaman mulai diputar. Adrian yang sedang bercumbu dengan sekretarisnya di Innova Mobil. Adrian yang menyuap seseorang dengan tumpukan uang. Adrian yang menandatangani dokumen transfer ilegal. Ruang pesta meledak dengan suara gaduh, teriakan, gumaman kaget, dan beberapa bahkan langsung berdiri dari kursi mereka. Aku berdiri tegak di sampingnya, melihat wajahnya yang mulai pucat. Tangannya bergetar. Ia berusaha mengambil remote dari tanganku, tapi aku menjauh. "Masih ada satu lagi," ucapku pelan. "Kepada semua tamu, saya ingin memperkenalkan, saya bukan hanya istri Adrian. Saya juga pemilik 55% saham di perusahaan keluarga Adrian." Seketika semua terdiam. Bahkan musik pun berhenti. Tak ada yang menyangka bahwa wanita sederhana yang selama ini dianggap hanya pelengkap, justru adalah pemegang kendali. Adrian terlihat terpukul. Ia ingin bicara tapi suaranya tertelan sendiri. Lalu aku menatapnya tajam. Dan di hadapan semua orang, aku nyatakan, "Aku menceraikanmu." Suara tepuk tangan menggema. Bukan karena bahagia melihat kami berpisah, tapi karena keberanian, karena keadilan, karena akhirnya kebenaran tidak lagi dibungkam. Malam itu, pesta pernikahan kami yang kelima menjadi malam kehancuran Adrian dan awal dari kebebasanku. Adrian berdiri terpaku.
Wajahnya memucat, tangannya gemetar, dan kerah bajunya mulai basah oleh keringat dingin. Tamu-tamu pesta yang tadi menyalaminya dengan senyum, kini menjauh dengan tatapan penuh cemooh. Sekretaris yang selama ini digandengnya kemana-mana sudah lebih dulu kabur dari ruangan, meninggalkan Adrian sendirian di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Ini bohong, desisnya pelan. Tapi tidak ada yang mempercayainya lagi. Semua bukti sudah kutampilkan, aku hanya berdiri tenang di samping panggung tanpa perlu banyak berkata-kata. Wajahku tenang, tapi mataku tak lepas dari ekspresi putus asanya. Aku ingin ia tahu, inilah harga dari pengkhianatan. MC acara bingung, beberapa panitia mulai membisikkan sesuatu ke telinga Adrian. Salah satu rekan bisnisnya yang terkenal di bidang properti melangkah maju, wajahnya muram. "Adrian, apa benar ini semua?" tanyanya. "Kalau iya, kita batal kerjasama. Maaf, nama kami bisa hancur kalau tetap terikat." Adrian masih mencoba tersenyum, walau senyumnya kini lebih mirip raut orang yang sekarat. Ia menoleh padaku berusaha mencari sedikit rasa iba. Tapi aku hanya menatap balik dengan dingin. Hati ini pernah penuh cinta untuknya. Tapi semua itu sudah lama mati. "Anissa, kita bisa bicara baik-baik kan?" ujarnya lirih, nyaris tak terdengar. Aku melangkah pelan mendekatinya, menatap matanya dalam-dalam. "Kita sudah bicara terlalu banyak, Adrian, tapi kamu tak pernah benar-benar mendengarkan." Lalu di hadapan semua orang, aku menyerahkan surat cerai yang sudah kusiapkan. Aku letakkan di atas podium. "Saat kamu berencana menceraikanku dengan cara keji ini, aku sudah lebih dulu menyiapkan jalanku. Sekarang giliranmu merasakannya." Aku melangkah turun dari panggung. Dan tepuk tangan kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari panitia atau MC, melainkan dari tamu-tamu yang tersentuh. Beberapa wanita bahkan menatapku dengan kagum. Ada yang mendekat dan memelukku sambil berbisik, "Kamu luar biasa, Anissa." Aku hanya tersenyum kecil, bukan karena merasa hebat, tapi karena bebanku satu demi satu mulai luruh. Namun kemenangan ini bukan berarti segalanya selesai. Keesokan harinya, berita tentang pesta ulang tahun pernikahan yang berubah menjadi ajang pengungkapan skandal menyebar luas. Rekaman yang diputar malam itu diambil oleh beberapa tamu dan viral di media sosial. Pengusaha muda tersandung skandal perselingkuhan dan penggelapan dana. Begitu bunyi headline yang terpampang di berbagai portal berita online. Perusahaan keluarga Adrian mulai dilanda kepanikan. Saham turun drastis. Investor menarik diri, dan karena aku adalah pemilik mayoritas saham, warisan dari almarhum ayah angkatku yang dulu diam-diam menaruh kepercayaan padaku, aku kini punya wewenang penuh untuk mengganti CEO, dan itulah yang kulakukan. Adrian dicopot dari jabatannya. Ia sempat mengajukan keberatan, menuduh aku berkonspirasi, mengungkit masa lalu, bahkan mencoba menjatuhkan nama baikku di media. Tapi semua itu sia-sia. Bukti-bukti yang kukumpulkan tak bisa dibantah. Bahkan jaksa sudah mulai menyelidiki kasus penggelapan dana yang melibatkan dirinya. Beberapa minggu setelah pesta itu, aku duduk sendiri di balkon apartemen yang dulu pernah kami huni bersama. Kini tempat ini menjadi milikku sepenuhnya setelah pengadilan menyetujui gugatan cerai dan pembagian harta. Sebuah pesan masuk di ponselku dari Adrian. "Nis, kalau kamu masih punya hati, tolong jangan hancurkan aku lebih dari ini. Aku tahu aku salah, tapi aku juga manusia." Aku membaca pesan itu dalam diam. Ada bagian dari diriku yang ingin membalas, ingin mengatakan betapa dalam luka yang ia tinggalkan. Tapi aku tahu, balas dendam bukanlah jalanku. Aku memutuskan untuk tidak membalas. Diamku adalah jawabanku. Pagi harinya aku datang ke kantor pusat perusahaan dengan menggunakan setelan putih bersih. Seluruh staf menyambutku dengan hormat. Beberapa dari mereka yang dulu mungkin menganggap aku cuma istri bos,
kini melihatku dengan pandangan berbeda. Aku berjalan ke ruang rapat besar tempat dewan direksi sudah menunggu. Dan untuk pertama kalinya, aku duduk di kursi kepala meja. "Selamat pagi," ucapku tegas. "Mulai hari ini, kita bersihkan semua yang kotor, termasuk sistem yang selama ini ditutup-tutupi oleh Adrian." Mereka mengangguk mantap, tak ada yang menyangkal. Karena mereka tahu, Anissa yang dulu sudah tidak ada. Aku tak butuh Adrian lagi. Dan aku tak butuh validasi siapapun untuk tahu bahwa aku cukup, aku kuat, aku layak. Di tengah kehancuran itu aku menemukan diriku yang sesungguhnya. Bukan bayangan dari lelaki yang kucintai, tapi perempuan yang berdiri tegak bahkan saat segalanya runtuh. Dan di balik semua senyum yang dulu kutampilkan untuk menutupi luka, kini aku benar-benar bisa tersenyum karena telah bebas. Sudah hampir 1 bulan sejak pesta ulang tahun pernikahan itu berakhir kacau, atau mungkin lebih tepatnya berakhir adil. Aku masih mengingat setiap detailnya. Kilatan kamera, wajah-wajah terperangah, suara tepuk tangan yang perlahan menyusul setelah tayangan rekaman pengkhianatan itu diputar. Dan tentu saja, ekspresi wajah Adrian yang hancur runtuh oleh kebenaran yang selama ini ia anggap mustahil muncul ke permukaan. Kini, aku duduk di balik meja kerjaku di kantor pusat. Bukan lagi sebagai istri seseorang, tapi sebagai pemimpin. Awalnya, banyak yang meragukan. Ibu Anissa kan bukan pebisnis, dia cuma pewaris. Paling nanti balik ke Adrian diam-diam. Semua itu sempat berhembus, tapi aku tidak membalas dengan kata-kata. Aku menjawab mereka lewat kerja nyata. Perusahaan yang sempat porak-poranda akibat skandal Adrian perlahan bangkit. Aku merombak tim manajemen, membawa orang-orang muda yang jujur dan kompeten. Beberapa dari mereka dulu karyawan kecil yang tak pernah diberi kesempatan naik. Kini mereka berdiri di sisiku, penuh semangat dan ide. "Bu Anissa, kalau kita ubah sistem digitalnya, laporan keuangan bisa lebih transparan dan efisien," ucap salah satu manajer baruku, Dimas, yang usianya mungkin tak jauh dariku. "Lakukan," jawabku cepat. Dimas adalah contoh dari banyak perubahan yang kulakukan. Mudah, cerdas, dan harus kuakui punya kepribadian yang menyenangkan. Tapi aku tahu batas. Luka di hati ini belum sepenuhnya sembuh. Aku tak ingin sembarang membuka pintu hati hanya karena ada yang membuatku nyaman sesaat. Namun aku pun tak memungkiri, Dimas hadir di saat aku sedang belajar percaya lagi pada dunia. Suatu sore, kami rapat di kafe kecil dekat kantor, hanya berdua. Saya masih heran, Bu. Ibu bisa tenang banget waktu pesta itu. Kalau saya jadi ibu, mungkin saya udah melempar kursi kepala Adrian, kata Dimas sambil tertawa. Aku ikut tersenyum. Aku bukan tenang, Mas. Aku cuma lelah. Terlalu lama menahan semuanya sendiri. Tapi justru karena itu, saya kagum. Tatapannya membuatku sedikit gugup. Ada kehangatan di sana, tapi aku segera mengalihkan pandang. "Kita ke kantor lagi yuk, masih ada revisi proposal ekspansi yang belum selesai," ujarku cepat, menegaskan bahwa pertemuan ini tetap profesional. Tapi aku tahu, hatiku bergetar sedikit, dan aku benci mengakuinya. Beberapa hari kemudian aku bertemu seseorang yang sudah lama tak kulihat, Ibu Adrian. Dia datang tanpa undangan, langsung ke kantorku. Para resepsionis bahkan tak berani menghalangi. Aku mengizinkannya masuk ke ruanganku dan untuk pertama kalinya aku lihat wajahnya yang lelah dan jauh dari arogansi. "Anissa, aku gak datang untuk membela Adrian. Aku cuma ingin minta maaf." Aku diam. "Aku tahu kamu wanita baik, tapi aku dulu terlalu percaya Adrian dan terlalu buta untuk melihat apa yang kamu tahan selama ini." Aku mengangguk pelan. "Saya tidak benci Ibu. Saya cuma belajar memaafkan, tapi tidak melupakan." Wajahnya menunduk. "Adrian sekarang kacau. Sekretarisnya menghilang, teman-temannya menjauh. Bahkan kakaknya pun enggan menolong. Dia minta saya menyampaikan dia menyesal."
Menyesal karena ketahuan, Bu, bukan karena menyakiti. Jawabku lirih namun pasti. Ibu Adrian terdiam cukup lama, lalu berdiri menatapku dengan mata berkaca. Jaga dirimu, Anissa. Kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal. Saat pintu tertutup kembali, aku menghela nafas panjang. Berat tapi melegakan. Malam itu aku menulis di buku jurnal yang sudah lama kutinggalkan. Hari ini aku melihat versi diriku yang bahkan tak pernah kubayangkan. Tegas, berani, mandiri. Aku tak tahu kemana jalan ini akan membawaku. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak takut. Lalu satu suara pesan masuk di ponsel. Dimas. Bu, saya tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi bolehkah saya mengajak ibu makan malam? Bukan untuk rapat, hanya untuk mengenal ibu lebih dekat. Aku tersenyum kecil, tidak menjawab langsung. Bukan karena menolak, tapi karena aku tahu, untuk mencintai lagi, aku harus mencintai diriku sendiri lebih dulu. Dan aku sedang melakukannya sekarang.